Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ilmil Zawawi, NIM T 2018-3056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaduan dan perlindungan hukum. Sebelumnya saya dari kelompok 8. Saya lanjut untuk materi saya, yaitu C. Pengaduan dan perlindungan hukum. Definisi pengaduan atau laporan ini tidak hanya menuju atau terpaku pada kitab undang-undang hukum acara pidana atau yang biasa kita sebut KUHP, yang memberitahukan tentang terjadinya pidana. Setiap orang yang merasa dirugikan atas perbuatan pidana yang dilakukan pihak lain berhak mengadukan atau melaporkan peristiwa kepada aparat negara hukum. Namun pengaduan atau pelaporan dalam konteks ini merujuk pada pengertian secara umum yang merupakan tindakan pemberitahuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada pejabat atau instansi yang berwenang tentang adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat terkait pelayanan publik. Pihak-pihak yang dapat mengadu melapor antara lain seorang atau keluarganya, kelompok masyarakat, organisasi politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara umum, lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pihak instansi pemerintah atau swasta dilaksanakan Komisi Ombudsman Nasional atau KON yang sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perubahan menjadi ORI. Forum atau format penyampaian pengaduan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas pelapor atau pemberi informasi pengaduan untuk memudahkan tindak lanjut, dan jika diperlukan adanya penjelasan lebih dalam maka wajib disertakan identitas dari pelapor. Yang kedua adalah pengungkapan materi pengaduan. Laporan setidaknya mengungkapkan jenis penyimpangan, fakta atau proses kejadian, penyebab dan dampak kerugian negara yang ditimbulkan. Yang nomor 3, alat dan barang bukti. Jika ada laporan dapat disertai alat bukti, pasal 184 ayat 1 KUHP merajuk beberapa alat atau barang bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Adanya jaminan pelindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia maupun dari dalam wilayah Indonesia. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pelindungan hukum bagi pengadu tidak pidana korupsi merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban oleh instansi yang berwenang. Dalam hal tindak pidana korupsi, upaya perlindungan terhadap saksi yang dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban diperlukan demi tercapainya proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.